Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustadzah kelas 5B dan 5C. Semoga kalian di rumah selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, hari ini kita akan belajar tauhid bab yang keempat, yaitu tentang ziarah kubur. Nah, pada bab 4 ini, ziarah kubur, tujuannya untuk kalian memahami makna dan perilaku ziarah kubur dengan baik dan benar ya. Baik, sebelum ustadzah mulai, marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada bab 4 ini, ziarah kubur yaitu ustadzah mempunyai pengertian dan hukumnya. Apa sih pengertian ziarah kubur? Pengertiannya adalah mendatangi kuburan orang Islam untuk mendoakan ahli kubur dan mengingat kehidupan akhirat. Nah, hukumnya ziarah kubur yaitu sunnah yang berdasarkan hadis Inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburo fadhuruha fa innaha tudzakirul akhirah. Yang artinya, aku pernah melarang kalian ziarah kubur sewaktu keimanan para sahabat Nabi masih dikhawatirkan oleh Rasul. Sekarang berziarahlah karena ia dapat mengingatkanmu kepada akhirat. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban. Nah, itu tadi hadis tentang ziarah kubur. Jadi ketika itu Rasulullah itu pernah melarang sahabatnya itu ziarah kubur. Nah, pada saat itu sahabat Rasulullah itu dalam keadaan keimanannya masih dikhawatirkan oleh Rasul. Nah, ketika keimanan mereka sudah kuat, maka Rasulullah pun menyuruhnya untuk berziarahlah karena ia akan mengingatkanmu kepada akhirat. Nah, namun ada 4 syarat yang wajib dipenuhi berkaitan dengan ziarah kubur. Apabila terjadi pelanggaran terhadap keempat syarat ini, maka hukumnya bukan lagi sunnah yang tadi sudah ustadzah jelaskan, melainkan menjadi haram. Nah, apa sajakah sih 4 syarat ini? Yaitu yang pertama, syaratnya itu laki-laki. Ya, seperti dalam hadis, la'anallahu zuwaratil kubur. Nah, yang artinya Allah Subhanahu wa taala melarang wanita-wanita yang selalu berziarah kubur. Hadis riwayat Ibnu Majah, At-Tirmidzi, Ahmad, dan Al-Hakim. Nah, pada hadis ini, wanita itu dilarang ziarah kubur karena mendekati kemungkaran yang akan muncul serta kemadaratan jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Jadi syarat yang pertama yaitu harus laki-laki. Yang kedua, kuburan yang diziarahi adalah kuburan orang Islam. Seorang muslim dilarang berziarah ke kuburannya orang kafir. Dan bila suatu saat kita melewati kuburan orang kafir, maka dianjurkan untuk menyampaikan berita buruk tentang adab neraka bagi mereka, para penghuninya, yaitu bagi mereka orang-orang kafir. Yang ketiga yaitu niat serta tujuannya yang benar. Tujuannya harus benar, niatnya juga harus benar, yaitu yang pertama menanamkan kesadaran terhadap kematian atau mengingatkan kita terhadap kematian, dzikrul maut. Hal ini sangat penting karena orang yang senantiasa ingat terhadap kematian, hatinya akan menjadi lembut, cinta dan rindu kepada negeri akhirat serta mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang tidak pernah mengingat mati atau tidak pernah ingat mati, maka jiwanya akan kasar. Cintanya selalu cinta dunia, sombong, serta berani melanggar aturan Allah. Yang kedua yaitu memberi salam, doa, dan istighfar
bagi penghuni kubur. Ya. Nah, syarat yang keempat yaitu tidak mengucapkan atau melakukan sesuatu yang mungkar. Nah, sesuatu yang mungkar seperti yang pertama, mengucap kata-kata kotor yang tidak pantas, ya, mengucap kata-kata kotor yang seharusnya tidak keluar dari mulut kita. Tidak boleh. Ketika ziarah kubur itu tidak boleh mengucap kata-kata kotor yang tidak pantas. Yang kedua yaitu meratap atau meratapi, aduh kok kayak gini banget ya. Nah, itu nggak boleh. Yang ketiga yaitu memakai sandal ketika memasuki kuburan, juga tidak diperbolehkan. Itu akan mendekatkan kita dengan sesuatu yang mungkar. Yang D, membakar dupa atau kemenyan juga tidak boleh. Yang E, memberi lampu penerangan di daerah sekitar kuburan, tidak boleh. Yang F, memohon sesuatu kepada si mayit tersebut. Nah, jelas itu tidak boleh. Yang G, tabarruk, yaitu mencari keberkahan dari si mayit itu. Jadi kita niat dari rumah itu untuk ziarah kubur, tidak boleh tabarruk kepada si mayit. Mencari keberkahan dari si mayit itu tidak boleh karena merupakan sesuatu yang mungkar. Yang H, bertawasul, yaitu berdoa kepada Allah dengan perantara si mayit. Yang I, duduk di atas kuburan, juga tidak boleh. Yang J, membaca Al-Quran. Yang K, sholat di sekitar kuburan. Nah, karena itu sesuatu yang mungkar. Yang L, menyembelih hewan dengan niat takorub atau nadar untuk penghuni kubur itu. Jadi semua tindakan tersebut adalah munkar dari A sampai L. Sebagian daripadanya ada yang makruh hukumnya dan ada pula yang haram, dan sebagian lagi termasuk perbuatan syirik dan kufur sepenuhnya. Ya, baik. Itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah, syukron ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.